Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Senin malam Selasa 6 Jumadil Ula 1442 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama untuk mengkaji kembali kitab Minhajul Firqah An-Najiyah wa Ta'ifah Al-Mansurah yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, golongan yang selamat, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zain rahimahullah ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma ahibati talabah habibakumullah, para santri-santri sekalian yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Sebelum saya memulai membaca kitab dan mempelajari kitab Minhajul Firqah An-Najiyah wa Ta'ifah Al-Mansurah, saya kembali mengingatkan bahwa kita di dalam majelis ilmu, maka hal-hal yang sangat terlarang dalam majelis ilmu, karena bukan adab dalam majelis ilmu, adalah yang pertama, tidur sangat terlarang dalam majelis ilmu. Yang kedua, bercanda atau tidak memperhatikan yang disampaikan. Maka hati-hati, jaga adabnya selalu di dalam majelis ilmu. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagian yang kedua, yaitu manhaj, jalan golongan yang selamat.
siapa yang bisa menyebutkan jalan golongan yang selamat? Yang pertama yang sudah kita pelajari, apa metode ataupun jalan golongan yang selamat dari api neraka? Nah, Rafi. Baik. Yang pertama, jalannya orang-orang yang selamat masuk surga jauh dari api neraka adalah dia berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Al-Quran tersebut harus selalu digandengkan dengan hadis Rasul sampai hari kiamat. Tidak boleh mengambil Al-Quran saja, meninggalkan hadis Rasul, atau yang disebut dengan Qur'aniyun, orang-orang yang hanya berpegang teguh kepada Al-Quran dan mengingkari hadis Rasul SAW. Tidak boleh juga orang yang berpegang kepada hadis saja dan meninggalkan Al-Quran. Baik. Jalan atau metode yang kedua golongan yang selamat apa? Siapa yang bisa menjawab? Metode yang kedua. Nah, jalan Habibi. Jika berselisih dalam berbagai macam perkara, apapun perkara akidah, perkara ibadah, perkara hubungan sosial, muamalah, atau adab dan akhlak, apa saja permasalahannya, maka dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis Rasul. Inilah dua metode yang dilakukan oleh golongan yang selamat. Yang pertama, selalu berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Yang kedua, apabila terjadi perselisihan, ini halal atau haram, ini boleh atau enggak, maka metodenya bagaimana? Kembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Sekarang kita bahas yang ketiga. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, al-firqatu an-najiyah la tuqaddimu kalama ahadin ala kalami Allahi wa rasulih, amalan biqaulihi ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un 'alim. Surah Al-Hujurat. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, arahum sayahlikun, aqulu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa yaquluna qala Abu Bakr wa Umar, rawahu Ahmad wa ghayruhu wa sahahahu Ahmad Syakir. Tiga, golongan yang selamat tidak mendahulukan perkataan seseorang atas firman Allah dan sabda Rasulnya sebagai realisasi dari firman Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un 'alim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 1. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Arahum sayahlikun, aku qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa yaquluna qala Abu Bakr wa Umar." Aku mengira mereka akan binasa. Aku berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedang mereka mengatakan Abu Bakar dan Umar berkata. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu At-Tirmidzi. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, metode yang ketiga agar menjadi golongan selamat adalah tidak boleh mendahulukan perkataan seseorang
seseorang yang dimaksud siapapun dia dari manusia, mau dia para sahabat, mau para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, siapapun dia, tidak boleh mendahulukan perkataan seseorang atas firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, seseorang itu siapapun, mau ustaz, kiai, tuan guru, habib, siapapun, tidak boleh didahulukan perkataannya daripada Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah firman Allah surat Al-Hujurat ayat 1. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulih." Wahai orang beriman, janganlah kamu atau kalian mendahului Allah dan Rasul-Nya. Perhatikan ayat ini baik-baik. Yang dimaksud dengan mendahului Allah dan Rasul-Nya adalah, yaitu kata Imam Ibnu Katsir, la tusri'u fil asya' baina yadayhi ay qablahu bal kunu tab'an lahu fi jami'i. Catat baik-baik. Yang dimaksud dengan jangan mendahului Allah dan Rasul-Nya adalah jangan tergesa-gesa sebelum Allah dan Rasul-Nya. Bal kunu tab'an lahu fi jami'i. Tetapi jadilah pengikut firman Allah dan hadis Rasulullah dalam seluruh perkara. Saya ulangi, maksud dari janganlah kalian mendahului Allah dan Rasul-Nya adalah janganlah kalian tergesa-gesa sebelum Allah dan Rasul-Nya, tetapi jadilah kalian pengikut hadis dan Rasul, pengikut Al-Quran dan hadis di dalam seluruh perkara. Saya ulangi sekali lagi, janganlah kalian tergesa-gesa sebelum Allah dan Rasul-Nya, tetapi jadilah kalian pengikut Allah dan Rasul-Nya di dalam segala perkara. Jadilah kalian pengikut Allah dan Rasul-Nya di dalam segala perkara. Kemudian yang patut diperhatikan di dalam ayat ini juga, yang dimaksud Allah dan Rasul-Nya, Allah adalah kitabullah, Rasul-Nya adalah hadis Rasul. Kan ayatnya lihat di sini. Allah berfirman, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulihi. Wahai orang beriman, janganlah mendahului. Saya tadi sudah menjelaskan yang dimaksud mendahului, janganlah tergesa-gesa sebelum Allah dan Rasul-Nya, tetapi jadilah pengikut Allah dan Rasul-Nya. Baik. Sekarang
Apa yang dimaksud Allah? Yang dimaksud Allah adalah kitabullah. Yang dimaksud Allah adalah kitab. Dan yang dimaksud Rasulullah adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti wahai iman, janganlah mendahului Al-Quran dan janganlah mendahului hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ingat sekali lagi, tadi saya menjelaskan apa janganlah mendahului. Maksudnya apa? Janganlah tergesa-gesa sebelum Allah dan Rasulnya. Tetapi jadilah begini. Jadi contohnya begini. Di sini Al-Quran plus Al-Hadis. Kita di sini. Di sini Al-Firqah An-Najiyah di sini. Mengikuti Al-Quran, jangan mendahului, jangan tergesa-gesa mendahului Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, dan inilah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dalam segala perkara yang didahulukan Al-Quran, yang didahulukan hadis Rasul. Perkataan siapapun kalah dibandingkan Al-Quran dan hadis Rasul. Sepintar apapun dia, sesoleh apapun orang tersebut, setinggi apapun derajatnya dalam keimanan, tidak bisa mendahului Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh perkataannya didahulukan daripada Al-Quran dan Sunnah. Suatu ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada Mu'adz, ustaz pertama kali yang diutus berdakwah keluar kota Madinah. Beliau bertanya, bima tahkum? Wahai Mu'adz, dengan apa engkau berhukum, memutuskan sesuatu dengan apa? Kemudian Rasulullah SAW, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu menjawab, bi kitabillah. Lihat, yang pertama kali saya memutuskan hukum dengan Al-Quran. Lalu Rasulullah SAW bertanya lagi, fa in lam tajid, kalau kamu tidak mendapati, maka kemudian beliau menjawab, Mu'adz bin Jabal, bi sunnati Rasulillah, dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa in lam tajid, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, kalau kamu tidak dapat di dalam Al-Quran enggak ada, hadisnya enggak ada, apa yang kamu kerjakan? Ajtahidu bi ra'yi, fa daraba fi sadrihi wa qala alhamdulillah alladhi waffaqa atau wuffiqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima yurdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, kata Mu'adz bin Jabal, kalau aku tidak dapati apa yang ada dalam Al-Quran, tidak dapati dalam hadis Rasul, maka aku beristihad dengan pendapatku. Beristihad maksudnya mengambil hukum dengan pendapatku sendiri. Kalau sudah tidak ada dalam Al-Quran dan hadis, baru dengan pendapat sendiri baru boleh. Kemudian Rasulullah SAW memukul dada Mu'adz bin Jabal. Kemudian beliau bersabda,
segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasulullah untuk sesuatu yang diridhai oleh Rasulullah SAW. Intinya, jalan metode orang yang selamat masuk surga jauh dari api neraka adalah tidak mendahulukan perkataan siapapun dibandingkan Al-Quran dan Hadis. Ya, saya beri contoh. Saya pernah ke Australia, atau saya pernah ke sebuah negara, tapi sudah kabur. Di negara tersebut diharamkan untuk berkhitan laki-laki, perempuan tidak boleh berkhitan di negara tersebut. Kenapa? Karena dianggap mutilasi. Maka siapa saja dokter rumah sakit yang melakukan itu dianggap sebagai pelanggaran. Dan di beberapa rumah sakit juga demikian, bahwa khitan bagi perempuan tidak diperbolehkan. Kenapa demikian? Karena bisa menyebabkan kemandulan katanya. Maka kita lebih mengedepankan hadis Rasul. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-khitanu lil mar'ah makramatun lil mar'ah wa ahla lizzawj." Khitan bagi perempuan itu kemuliaan bagi perempuan dan lebih disukai oleh suaminya. Ini menunjukkan bahwasanya apabila ada perkataan seseorang meskipun itu ahli tetapi bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka kita lebih mendahulukan Al-Quran dan hadis. Saya beri contoh lagi. Orang mengatakan minuman keras khamar dilarang di tanah Arab karena tanah Arab panas, minuman keras panas plus panas mati, mati jadi. Makanya diharamkan, diharamkan. Berarti boleh di kutub utara, daerah dingin. Kenapa? Karena bisa menghangatkan tubuh. Maka kita katakan tetap dalam Al-Quran umum. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min 'amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, sesungguhnya minuman keras, judi, mengadu nasib, kemudian meletakkan sesaji untuk berhala, rijs, perbuatan kotor dari perbuatan syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jauhilah agar kalian beruntung. Nah, ini contoh. Apa saja yang perkataan manusia bertentangan dengan Allah dan Rasulnya tidak boleh didahulukan. Tidak boleh didahulukan. Yang didahulukan Al-Quran dan siapapun perkataan tersebut, milik siapapun perkataan tersebut. Kemudian riwayat selanjutnya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Ibnu Abbas nama aslinya adalah Abdullah. Nama asli dari Ibnu Abbas adalah Abdullah. Kenapa dipanggil Ibnu Abbas? Ibnu artinya anak, Abbas paman. Abbas adalah nama bapaknya. Berarti Abdullah bin Abbas. Kenapa dipanggil anak?
anak Abbas, karena pamannya mempunyai kedudukan dalam Islam. Paman beliau, bapak beliau ini adalah Abbas, adalah paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya gambarkan. Perhatikan saya. Namanya siapa? Abdullah. Namanya adalah Abdullah. Tetapi dipanggil siapa? Ibnu Abbas. Nama aslinya adalah Abdullah. Berarti beliau ini Abdullah bin Abbas. Kenapa lebih dikenal dengan Ibnu Abbas? Karena Abbas ini adalah paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa kakak Rasulullah? Abdul Muttalib. Abu Thalib atau Abdul Muttalib? Abdul Muttalib mempunyai anak empat. Yang pertama Abdullah ini adalah bapaknya siapa? Nabi Muhammad. Kemudian Abbas. Kemudian siapa lagi? Hamzah. Siapa lagi? Abu Lahab apa Abu Jahal? Cek. Tanya sama Ustaz Sujud. Ya. Baik. Berkata Abbas adalah namanya Nabi Muhammad. Makanya beliau dipanggil dengan Ibnu anaknya Abbas. Kenapa? Karena Abbas mempunyai kedudukan di sisi Nabi. Kalian kalau punya paman itu seperti bapak sendiri, derajatnya sama. Kalau ketemu teman, salam, cium tangan, hormati seperti menghormati bapak sendiri. Kalau bapaknya sudah meninggal, kita sudah meninggal, masih ada, paman masih ada, hormati sebagaimana kita menghormati bapak. Paham ini? Baik. Ada hal yang menarik dari seorang Ibnu Abbas. Apa itu? Ibnu Abbas, beliau itu lahir 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Berarti umur Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika Nabi meninggal berapa tahun? Nah, Nabi Muhammad SAW di Madinah 10 tahun. 10 tahun. Di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Dari mulai tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, 10. Ketika 10 tahun Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi dan Rasul, lahirlah Abdullah bin Abbas. Berarti umur Abdullah bin Abbas ketika Nabi meninggal berapa tahun? 13 tahun. Berarti masih
muda, seperti kalian kelas 7 SMP. Ketika Nabi Muhammad SAW masih meninggal, umur Abdullah bin Abbas berapa? 13 tahun, masih muda. Tetapi beliau ketika masih muda menggunakan waktunya untuk menuntut ilmu. Jadi ada cerita, Abdullah bin Abbas punya teman, ini seperti kalian ya, nyantri di pesantren, ada teman dekat ya? Ya, ada nggak teman dekat? Ada? Ada. Setiap orang punya teman dekat. Saya aja punya teman dekat. Setiap orang punya teman dekat. Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengajak teman dekatnya ini, ayo kita nuntut ilmu. Kata temannya, ngapain? Kita masih kecil. Biarkan sahabat-sahabat itu yang memberikan fatwa. Apa yang kita nuntut ilmu? Akhirnya berpisahlah ini umat. Yang satu Abdullah bin Abbas belajar ilmu agama kepada para sahabat, yang satu sibuk dengan yang lain. Tidak beberapa lama, hanya beberapa tahun, selang beberapa tahun, akhirnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu beliau menjadi ahli fatwa di Masjid Nabawi. Duduk sebagai ahli fatwa, ditanya oleh orang-orang. Temannya tadi gimana? Teman jadi dari luar melihat. Temannya sudah dikerumuni orang minta fatwa, sedangkan dia yang gak belajar, dia berkata, nunjuk kepada Abdullah bin Abbas, hadzal fatara kana a'qala minni. Itu teman saya lebih cerdas dibanding saya. Coba saya ikuti dia. Paham ceritanya? Ya. Ini menunjukkan bahwasanya belajarlah di masa muda. Kalian baru belasan umurnya, jangan terlalu banyak angan-angan tinggi yang macam-macam. Yang paling utama berbanyak menghafal, dan kemudian nanti jenjang SMA lebih memahami. Sekarang utamanya berbanyak menghafal. Maka kalian akan rasakan nanti indahnya hafalan tersebut ketika sudah berumur 20-an, 30-an, 40-an, apalagi jenjang kuliah masuk. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, makanya para ulama mengatakan, ada pepatah Arab mengatakan, al-ilmu fis sighr kan naqshi 'ala al-hajar. Menuntut ilmu di masa kecil itu seperti memahat pada batu. Kira-kira kuat nggak? Wal ilmu fil kibar kan naqshi 'ala al-ma'. Dan menuntut ilmu di masa tua seperti memahat pada air. Ada air dipahat, jadi nggak? Nggak jadi. Maka begitulah, gunakan waktu muda untuk banyak-banyak belajar menghafal. Ya, tidak perlu banyak-banyak gaya masa muda. Banyak-banyak menghafal. Orang yang paling bergaya adalah orang yang paling banyak hafalannya. Itu yang ada dalam pandangan saya. Ya, ini para ikhwan. Abdullah bin Abbas berkata, aku mengira mereka akan binasa. Kenapa binasa? Aku berkata Nabi Muhammad SAW bersabda, sedang mereka mengatakan Abu Bakar dan Umar berkata. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Abdul Bar. Maksudnya apa? Tidak boleh didahulukan perkataan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma dibandingkan perkataan siapa? Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibayangkan perkataan dua manusia terbaik. Saya sering mengatakan, lihat tangan saya, ini para rasul, manusia paling tinggi di hadapan Allah, para rasul. Di bawahnya para nabi, di bawahnya para sahabat. Para sahabat yang paling mulia Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Abu Bakar dan Umar dengan kemuliaan seperti itu, tidak bisa perkataan beliau ditanding dengan perkataan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham itu? Baik. Silakan adzan dulu. Mana yang mau adzan? Baik, sebelum masuk pertanyaan, saya ingin mencontohkan yang lain. Contoh, kalau di luar sana kalian akan mendengar semua agama sama. Semua agama, maka kita katakan enggak. Islam agama yang paling benar.
Tidak boleh mengatakan semua agama sama. Kenapa? Karena Al-Quran yang berbicara seperti itu. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling diridhoi di sisi Allah adalah agama Islam. Contoh, ada lagi yang mengatakan Al-Quran itu bukan wahyu, itu sastra Arab. Kita katakan enggak. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam surah An-Najm, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun." Tidaklah Nabi Muhammad SAW berbicara dari hawa nafsu, kecuali itu adalah wahyu dari Allah. Boleh memakai jimat kalau seandainya masih berkeyakinan Allah yang Maha Pengatur, Maha Pencipta. Boleh pakai jimat, pakai cincin yang dianggap bisa menjaga mara bahaya. Maka tetap kita katakan tidak boleh. Kenapa? Karena hadis melarang. Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantungkan jimat, sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Dan contoh-contoh yang lain. Perkataan siapapun tidak boleh didahulukan dibandingkan Al-Quran dan Hadis. Meskipun itu perkataan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Paham ini? Para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Poin yang keempat, panjang, kita akan bahas pada Senin yang akan datang, insyaallah taala. Dan saya ingin masuk kepada pertanyaan. Nah, siapa yang ingin bertanya? Tafadhal. Hal min sa'il? Nah, dan untuk hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, habis maghrib, insyaallah akan ada daurah kajian Islam intensif tentang tahsin Al-Quran. Ya, dan saya ingin mengingatkan kepada para santri sekalian bahwa kita memang ditargetkan di pesantren ini untuk menghafal Al-Quran 15 juz sampai 6 tahun. Tetapi jangan lupa juga menghafal Al-Quran harus dengan bacaan yang baik dan benar. Saya tidak berbicara tentang suara. Dari santri-santri Halaqah Abu Bakar ada suaranya yang bagus-bagus. Tetapi suara yang tidak bagus pun harus membaca dengan bacaan yang benar, dengan tajwid yang benar. Hanya beberapa hari saya mencoba Halaqah Abu Bakar yang hafalannya targetnya 30 juz, saya coba jadi imam. Maka perhatian bagi para santri, membaca Al-Quran harus sesuai dengan tajwid dan makhraj. Oleh karena itulah Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat, Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat kita akan mengadakan daurah tahsin yang insyaallah akan diampu oleh Ustaz Amirul Juhud hafizahullah ta'ala. Nanti akan dicoba satu-satu Al-Fatihah. Saya pengalaman di Pondok Tahfidz. Waktu itu saya di Pondok Tahfidz di Kudus, Al-Furqan. Itu baca Al-Fatihah 3 bulan baru lulus. Al-Fatihahnya saya. Ketika nyetor juga di Masjid Nabawi
dengan Syekh Al-Allamah Ubaid Al-Afghani rahimahullah. Saya ingin tunjukkan guru saya untuk menghafal Al-Quran. Itu sama juga saya membaca Al-Fatihah sebelum menghafal. Itu hampir 3 bulan. Hampir 3 bulan. Ini guru saya. Maka oleh sebab itulah kita ingin agar para santri sekalian untuk memperdalam tahsin Al-Quran. Selesai saya menghafal Al-Quran bersama beliau 30 juz, lalu diminta sanad, tapi beliau mensyaratkan sekali lagi, kamu harus setor sekali lagi dari awal sampai akhir, baru saya kasih sanad. Saya setor, akhirnya saya meninggalkan kota Madinah karena selesai kuliah, dan beliau juga meninggal dunia rahimahullah. Intinya saya ingin menyampaikan bahwa tahsin Al-Quran itu harus dilakukan oleh seorang yang menghafal Al-Quran. Sehingga ada beberapa santri yang saya coba, mereka cepat hafalannya, tapi tidak bagus bacaan. Cepat hafalan. Maka saya nasihatkan agar mengikuti program tahsin nanti 4 malam insyaallah ta'ala. Adapun habis subuh kita akan tidak ada halaqah. Halaqahnya seperti ini. Kita akan mengadakan daurah juga habis subuh, mulai subuh besok sampai 3 Januari, sampai habis liburan, habis subuh, kecuali subuh Kamis dan subuh Ahad. Subuh Kamis karena saya ada kajian di luar melalui online. Subuh Ahad setiap subuh kita akan daurah syariah juga. Daurahnya namanya Akhtaul Musalli, kesalahan-kesalahan saat sholat. Karena saya melihat para santri sholatnya masih kacau beliau. Ada yang sholatnya terlalu banyak gerak, ada yang sholatnya toleh sana toleh sini, ada yang sholatnya ngadap ke atas. Kita akan belajar apa saja kesalahan-kesalahan sholat. Dan saya berharap kajian ini ada buku tulisnya tersendiri, dan kajian-kajian daurah atau faedah-faedah penting, buku tulis tersendiri yang selain ini. Kalian akan merasakan nanti kalau sudah selesai bahwasanya buku itu akan sebagai pegangan kalian untuk mengulang apa yang telah dipelajari. Fahimtum jami'an? Baik. Ada yang ingin bertanya?
Tidak ada. Karena kalian lapar. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam. Wassalamualaikum